Ya, ini adalah materi yang tidak kalah penting, teman-teman, ya. Untuk keluar nih di BUMN tahun 2024, ya. Banyak info memang soal BUMN ini untuk yang TWK-nya banyak hafalan ya. Ini kayak model CPNS tahun-tahun yang lalu ya, teman-teman. Oke, dan banyak juga ternyata yang gagal ya, gagal lolos passing grade. Kenapa? Karena TWK-nya di bawah 50, Kak. Padahal nilai akhlak ya, kemudian nilai TKD-nya tinggi. Ya kan, sayang banget ya teman-teman. Makanya ya harus persiapin diri kalian sebaik-baiknya. Oke, pada video ini kita akan membahas tentang Undang-Undang Dasar 1945. Ya, kita akan lihat struktur dari Undang-Undang Dasar 1945 baik sebelum maupun sesudah. Ya, untuk pembukaan itu sama ya teman-teman, sama-sama 4 alinea. Kemudian ya, istilah untuk yang sebelum amandemen itu adalah batang tubuh, yaitu 16 bab, 37 pasal, 65 ayat aturan utama ya, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. Nah, kemudian ada penjelasan ya, terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Kemudian untuk sesudah amandemen ya, istilah batang tubuh ini diubah menjadi istilahnya pasal-pasal ya. 21 bab. Kok 21 bab sih, Kak? Aku lihat bab terakhir cuman sampai bab 16. Ya, mungkin ada yang nanya gitu ya. Coba teman-teman hitung lagi ya, karena ada beberapa bab yang tidak hanya misalkan nih bab 10 gitu kan. Ternyata ada bab 10A dan seterusnya gitu ya. Coba deh dicek lagi kira-kira ada bab apa aja sih yang pakai huruf ya. Oke, kemudian 73 pasal ya, 194 ayat aturan utama, 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Oke, meskipun bagian penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tidak disebutkan secara formal ya setelah perubahan keempat, isi dari bagian penjelasan telah diintegrasikan secara material ke dalam batang tubuh dan masih menjadi bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar 1945. Ya, ingat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sudah mengalami 4 kali amandemen. Ya, terkait amandemen juga keluar loh ya. Ini info dari beberapa teman yang sudah ikut tes BUMN, teman-teman. Oke, sekarang kita bongkar nih untuk pembukaan ya, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ini sering banget ketika kita upacara bendera pasti akan dibacakan ya. Oke, untuk alinea pertama teman-teman, maknanya apa sih ya? Bahwa bangsa Indonesia ini anti penjajahan. Karena penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, kemudian juga ya bangsa Indonesia mengakui bahwa setiap bangsa ini berhak untuk merdeka. Oleh karena itu, bangsa Indonesia mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa di dunia. Ya, itu adalah makna dari alinea yang pertama. Kemudian alinea yang kedua, ya, menggambarkan cita-cita luhur bangsa Indonesia, yaitu ingin mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jadi alinea kedua ini ya menyatakan tentang cita-cita luhur bangsa kita. Oke, kemudian di sini juga ada sinyal-sinyal nih ya bahwa sudah saatnya ya perjuangan kita ini sampai ke kemerdekaan Indonesia. Oke. Kemudian alinea yang ketiga ya berisi pernyataan kemerdekaan Indonesia ya, karena di sini ada kalimat maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Dan ya tidak lepas bahwa semua itu adalah rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Ya, bukan semata-mata hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Kemudian untuk alinea yang keempat ya, memuat tujuan dibentuknya pemerintahan dan negara Republik Indonesia. Ya, di sini ada ada tujuan negara juga ya, tujuan negara kita nih teman-teman ya. Oke. Melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ya,
Dan ternyata di alinea keempat ini juga yang memuat dasar negara Pancasila. Oke, jadi kalau ditanya ya, kapan sih Pancasila disahkan sebagai dasar negara? Jawabannya tanggal 18 Agustus 1945 teman-teman ya, bersamaan dengan adanya ya Undang-Undang Dasar 1945 ini. Oke ya. Nah, ini secara sekilas ya bab dari Undang-Undang Dasar 1945. Lihat ya, di sini ada bab 7A, 7B dan seterusnya. Kalau dilihat Kak cuman ada 16 bab ya, tapi ternyata nih ada bab-bab yang menggunakan huruf ya. Oke. Kita sekarang lihat coba 3 pasal aturan peralihan ya. Pasal 1 memberikan legitimasi terhadap undang-undang yang berlaku sebelum perubahan Undang-Undang Dasar agar tetap berlaku hingga undang-undang pengganti disahkan menurut Undang-Undang Dasar. Ya, itu adalah isi dari pasal 1 peraturan peralihan. Pasal 2-nya ya, memberikan legitimasi terhadap lembaga-lembaga yang telah usang setelah perubahan Undang-Undang Dasar untuk tetap berfungsi ya sepanjang melaksanakan aturan baru dari perubahan Undang-Undang Dasar hingga terbentuknya lembaga baru nih menurut Undang-Undang Dasar. Nah, untuk pasal 3 ya, memberikan legitimasi kepada MA, Mahkamah Agung ya, agar menjalankan kewenangan-kewenangan MK sebelum lembaga tersebut dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003. Ya, itu adalah isi dari peraturan peralihan. Teman-teman nanti bisa buka Undang-Undang Dasarnya ya. Kemudian untuk aturan tambahan ya. Pasal 1 memberikan tugas pada MPR untuk menyaring ketetapan MPR dan MPRS sebelum sidang umum berikutnya. Nah, kemudian untuk pasal 2 menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal ya. Kalau sebelum amandemen itu kan batang tubuh ya istilahnya. Kalau sekarang ya teman-teman istilahnya pasal-pasal ya, sebenarnya sama aja ya. Oke, kita coba sekarang masuk ke contoh soalnya ya. Sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ada 4 tujuan negara kita, yaitu kecuali. Oke, kira-kira yang mana teman-teman? Oke, tujuan negara kita itu ada di alinea keempat ya. Ya, ada 4 tujuan negara teman-teman. Apa aja ya? Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian apa lagi? Ya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan berbangsa dan ikut serta memelihara ketertiban dunia. Jadi yang bukan tujuan negara adalah yang B ya. Kalau merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur ini adalah cita-cita dari negara kita. Ada di alinea ke-2 ya teman-teman. Oke, kita lanjut berikutnya. Makna alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ditunjukkan oleh nomor. Ya, apa sih isinya? Gimana teman-teman? Ya, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengatakan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Oke, berarti ya ini jelas untuk yang poin 5 betul ya. Kemudian poin 4 juga betul teman-teman ya. Dan perjuangan pergerakan Indonesia telah sampailah ya kepada saat yang berbahagia. Oke, kemudian yang poin nomor 3, memuat rumusan dasar negara. Ini ada di alinea keempat, bukan alinea kedua. Tujuan dan bentuk negara ini juga ada di alinea keempat. Ya, jadi yang ada jawaban 2 dan juga 3 itu tentu salah. Maka jawaban yang tepat adalah yang B ya. 1, kemudian 4 dan juga 5. Oke, teman-teman. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila. Hal ini dapat disimpulkan dari kira-kira yang mana teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang
C ya. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat ya. Di situ dikatakan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke ya. Makna yang terkandung dalam alinea pertama Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut. Oke, alinea pertama gimana teman-teman? Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Oke, berarti yang mana nih? Oke, jelas jawabannya adalah yang B ya. Bangsa Indonesia memiliki keinginan untuk melepaskan diri dari penjajahan ya. Karena kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Ya, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Oke, soal berikutnya. Ketua Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa badan usaha milik negara dan koperasi merupakan cerminan dari salah satu pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu, pemerintah harus mendorong dominasi BUMN dan koperasi dalam perekonomian. Pasal yang menjadi latar belakang terbentuknya BUMN yaitu, kira-kira yang mana teman-teman? Ini harus tahu ya. Oke, pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Jawabannya adalah yang B. Kalau pasal 34 tentang apa teman-teman? Ya, ini tentang sosial ya. Fakir miskin dan anak terlantar. Kalau pasal 32 tentang apa? Ya, tentang kebudayaan nasional ya. Pasal 31 teman-teman. Oke, tentang pendidikan ya. Kalau pasal 30 tentang apa? Ya, tentang pertahanan keamanan ya. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Sebelum amandemen, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas. Oke, di sini yang dibahas adalah sebelum amandemen, teman-teman ya. Jadi kira-kira jawabannya yang mana nih? Oke. Jawabannya cuma ada satu ya. Jawabannya adalah yang A ya teman-teman. 16 bab, 37 pasal, 65 ayat aturan utama, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Oke, nanti teman-teman bisa cek lagi ya di menit-menit keberapa ya. Tadi awal-awal sudah aku jelaskan ya tentang struktur dari Undang-Undang Dasar 1945. Oke teman-teman, kita sudah membahas materi dan juga latihan soal dari struktur Undang-Undang Dasar 1945 dan juga pembukaannya ya. Silakan teman-teman bisa ulang lagi materinya dan perbanyak lagi latihan soalnya. Oke, semoga bisa bermanfaat untuk menjadi bekal teman-teman dalam menghadapi tes BUMN tahun 2024. Terima kasih dan salam sukses.